Taiwan mencatat penambahan 16.352 kasus lokal dan 36 orang meninggal pada 1 Agustus. Meskipun situasi pandemi lokal mereda, tetapi masih ada 3 kasus MIS-C anak pada akhir pekan. Menurut statistik, jumlah sindrom peradangan multisistem parah ini telah mencapai 140 kasus pada tahun ini dan 74 diantaranya adalah anak-anak. JCC mengingatkan orang tua untuk segera membawa anak mereka untuk divaksinasi agar dapat meminimalkan tingkat kejadian MIS-C. Saat ini, tingkat vaksinasi anak 6 bulan hingga 4 tahun adalah 11,4%, tingkat vaksinasi 1 dosis orang dewasa 91,9%, 2 dosis 85,9% dan 3 dosis 71,4%. Di sisi lain, berhasil melaporkan kematian akibat cacar monyet atau monkeypox pertama di luar Afrika. Kemudian, Spanyol juga melaporkan 2 kematian dan menjadi negara pertama di Eropa yang memiliki kasus kematian akibat cacar monyet. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi memulai perjalanan ke Asia pada tanggal 29. Pelosi belum memberikan kepastian tentang kunjungan ke Taiwan yang telah menjadi fokus internasional. Pada konferensi pers rutin, ia hanya menegaskan perhatian pada kawasan Asia Pasifik dan menempatkan Pasifik sebagai bagian dari rumah dan tidak menyebutkan nama negara-negara yang akan dikunjunginya. I'm very excited should we go to the countries that you'll be hearing about along the way about how the conversations we have now. Menurut laporan media, Taiwan berada dalam daftar kunjungan yang belum pasti, terutama setelah Tiongkok berulang kali menyatakan protes dan menegaskan militer tidak akan tinggal diam. Mantan Menteri Pertahanan Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berada di Taiwan menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa mengomentari rencana perjalanan Pelosi, tekanan Tiongkok akan menimbulkan keresahan regional. この地域において不安定、そういうのを増長するような行いは私はこの地域の平和と安定にとって決して好ましいことだとは考えておりません。個人の感想でございます。 Jadwal resmi perjalanan Pelosi ke Asia meliputi Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Menurut situs pelacakan penerbangan Flightradar 24, pesawat eksekutif militer yang diduga membawa Pelosi tiba di Singapura pada tanggal 1 Agustus pukul 4 dini hari. Kementerian Luar Negeri Singapura juga mengonfirmasi bahwa Pelosi akan mengadakan perjalanan di Singapura pada tanggal 1 dan 2. Lukisan dinding desa militer Pelangi yang berada di Taichung dirusak pada tanggal 30 petang. Kamera pengintai merekam 3 hingga 4 orang merusak objek wisata terkenal internasional ini dengan menggunakan cat untuk menutup lukisan di dinding. Polisi yang mendapat laporan segera ke TKP untuk menangkap pelaku dan menarik pita polisi. 其实那里被泼白色的漆，然后我们都有看到，然后就觉得其实会觉得有点愤慨，因为台中的文化历史其实已经慢慢在消逝了。 Pemerintah kota Taichung menjelaskan bahwa ada sekitar 6 tembok yang dirusak oleh 14 tersangka yang kesemuanya diupah oleh koordinator Rainbow Village. Motif kejahatan diduga terkait dengan kontrak koordinasi yang berakhir pada akhir Juli dan menghaluskan pengusaha untuk menarik diri. Sedangkan di pihak pengusaha mengklaim memiliki hak cipta atas lukisan-lukisan di tembok. Namun pemerintah kota juga memutuskan untuk menuntut kerusakan tersebut dengan alasan melanggar kontrak adopsi. 依据认养契约第9条的规定， 契约于31号到期，请认养人依据契约规定返还房舍，并保持彩绘墙面的现状，勿进行任何异动和破坏。针对恶意的破坏墙面，市政府已经提告。 Lukisan-lukisan di dinding desa Pelangi dibuat oleh kakek Huang Yongfu. Biro Kebudayaan berencana menutup desa selama setengah tahun pada bulan Agustus untuk melakukan renovasi penguatan bangunan. Tanpa diduga, objek wisata yang indah ini dirusak sebelum proyek dimulai dan Biro Kebudayaan menegaskan akan berupaya untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula. Nasi berkuah yang dipenuhi daging kalkun dan asinan kubis ini adalah nasi ayam kalkun yang wajib disantap turis yang berkunjung ke Chiayi. Namun, kuota penjualan telah dibatasi sejak pertengahan Juli. Pelaku usaha mengatakan Taiwan mengandalkan impor anak dan telur ayam kalkun dari luar negeri dan kemudian dibesarkan di peternakan yang kemudian dijual ke mereka. Tetapi merebaknya flu burung di Amerika Serikat membuat jumlah produksi menurun tajam yang langsung berimbas pada industri daging kalkun domestik. Pelaku usaha menjelaskan bahwa jika pasokan tidak mencukupi, maka akan menggunakan daging ayam sebagai pengganti. Pemkot Chiayi mengatakan bahwa pelaku usaha nasi kalkun terbiasa menggunakan daging segar yang baru disembelih sehingga tidak mencukupi dan akan mengamati pasokan bahan serta bila diperlukan akan meminta bantuan pada Dinas Pertanian.